Apa sih itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku pembeli yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Tujuan segmentasi pasar. Yang pertama, pasar lebih mudah dibedakan. Pihak perusahaan akan menggolongkan pembeli yang homogen sebagai tempat pemasaran produknya. Yang kedua, pelayanan konsumen yang lebih cepat, menjadikan konsumen sebagai prioritas utama dalam pemasaran produk dan memberikan layanan terbaik bagi para pembeli. Yang ketiga, strategi pemasaran yang lebih terarah. Segmentasi pasar akan memudahkan pengelompokan dan pelayanan konsumen yang bersifat homogen. Manfaat segmentasi pasar. Yang pertama, mampu menerapkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Yang kedua, bisa mengatur produknya dengan lebih baik. Yang ketiga, mampu menemukan dan membandingkan kesempatan pasar. Yang keempat, dapat mengelompokkan anggaran yang dimiliki secara cepat. Yang kelima, dapat menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Dan yang keenam, membuat perusahaan berada pada posisi yang lebih baik. Variabel untuk melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi berdasarkan geografis, terdiri dari bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Yang kedua, segmentasi berdasarkan demografis, terdiri dari umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan psikografis, terdiri dari kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik kepribadian. Yang keempat, segmentasi berdasarkan perilaku, terdiri dari pengetahuan, sikap, dan kegunaan. Strategi bauran pemasaran terdiri dari strategi produk, yaitu marketing mix. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Strategi produk yang dapat dilakukan dalam mengembangkan suatu produk. Yang pertama, penentuan logo dan moto. Yang kedua, menciptakan merek. Yang ketiga, menciptakan kemasan. Yang keempat, keputusan label. Selanjutnya, strategi harga. Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat memiliki produk yang nilainya ditetapkan oleh pembeli atau penjual melalui tawar-menawar, atau ditetapkan penjual dengan suatu harga yang sama terhadap semua pembeli. Langkah-langkah dalam menentukan harga yang tepat terhadap suatu produk. Yang pertama, menentukan tujuan, menetapkan harga, memperkirakan permintaan, biaya, dan laba. Yang kedua, memilih strategi harga untuk membantu menetapkan harga dasar. Yang ketiga, menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga. Selanjutnya, strategi saluran distribusi. Saluran distribusi adalah suatu jaringan dari organisasi dan fungsi-fungsinya menghubungkan produsen kepada konsumen akhir. Yang kedua, strategi promosi. Promosi adalah cara mengkomunikasikan produk kepada masyarakat agar produk itu dikenal dan dibeli. Strategi bauran promosi terdiri dari yang pertama, periklanan, yang kedua, promosi penjual, yang ketiga, hubungan masyarakat, dan yang keempat, penjualan perorangan. Yang terakhir, bauran pemasaran jasa. Bauran pemasaran jasa lebih luas dari barang dengan menambahkan 3 elemen. Yang pertama, orang. Yang dimaksud dengan orang di sini adalah partisipan yang memainkan sebagian penyajian jasa. Yang kedua, bukti fisik. Suatu lingkungan fisik di mana jasa disampaikan dan di mana perusahaan dan konsumennya berinteraksi. Dan yang terakhir, proses jasa itu sendiri. Proses ini mencerminkan bagaimana semua elemen bauran pemasaran dan jasa.